Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata padanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata pada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ada kata-kata yang indah dari Mazmur yang dibacakan pada pagi hari ini. Mazmur itu dari Mazmur 90. "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu belajar dari sejarah kehidupan kita, sejarah kehidupan
pribadi kita, sejarah kehidupan bersama kita sebagai paroki, sebagai umat Allah. Belajar dari suka duka yang kita alami, belajar dari jatuh bangun kehidupan kita pribadi, jatuh bangun kehidupan keluarga, untuk memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana yang digambarkan dalam kitab kebijaksanaan ini dikatakan lebih utama dari tongkat kerajaan dan tahta. Kebijaksanaan yang dibandingkan kekayaan bukan apa-apa. Dibandingkan emas hanya dianggap pasir saja. Dibandingkan dengan perak dianggap lumpur belaka. Itulah kebijaksanaan betapa sangat berarti di dalam kehidupan kita umat beriman. Kebijaksanaan itu, ibu bapak dan saudara-saudara, ketika seseorang datang kepada Yesus berlari-lari, lihat betapa dia sungguh sangat ingin bertemu dengan Yesus, bertemu dengan dia, karena menganggap ini Yesus sesuatu yang menarik di dalam hidupnya, sesuatu yang indah yang dapat diperoleh daripadanya. Dia bertanya, dan pertanyaannya pun bukan pertanyaan yang sembarangan, pertanyaan yang tidak berarti, tapi pertanyaan itu seperti kita dengar, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Dan Yesus mengutip ataupun mengingatkan apa yang ada di dalam kitab Musa yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Diambil dari mana? Dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, yang diberikan Allah melalui Musa kepada umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan itu. 10 perintah Allah. Dan memang orang itu menjawab, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Apa yang kurang? Semua telah kulakukan sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia, menaruh kasih padanya, lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang itu tidak bisa lagi meneruskan karena dia pergi karena hartanya banyak. Tidak bisa mengikuti lagi Yesus karena hartanya banyak. Lihatlah bagaimana sebenarnya harta itu. Gereja mengajarkan bahwa harta kekayaan adalah berfungsi sosial. Harta tidak semata-mata hanya dimiliki bagi dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas keadaan orang lain. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang miskin, ikutlah aku. Dan dia tidak bisa mengikutinya lagi. Karena apa? Karena hartanya banyak. Marilah kita belajar untuk memperoleh kebijaksanaan dalam menggunakan harta milik, harta kekayaan yang memang kita cari di dalam kehidupan kita, yang memang kita kejar di dalam pekerjaan-pekerjaan kita untuk memperoleh harta kekayaan. Mohonlah kebijaksanaan, karena kebijaksanaan melebihi segala-galanya. Nah, kebijaksanaan itu adalah Allah sendiri sebenarnya, untuk dapat menggunakan apa yang kita miliki, harta kekayaan yang kita peroleh, mempunyai kebijaksanaan. Karena kita tahu juga bahwa harta kekayaan adalah sarana untuk hidup, sarana untuk mengasihi orang lain, terutama yang lemah dan miskin seperti kata Yesus. Dan lebih dari hanya karya itu, ikutilah aku, dan kemudian ikutilah aku. Tidak hanya sampai kekayaan, tetapi juga dikatakan, dan ikutilah aku. Dan kamu akan memperoleh harta surgawi. Yang menjadi pertanyaan bagi orang itu, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh kehidupan kekal? Marilah ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, seperti dalam kitab Mazmur tadi, dalam doa Mazmur, ajarilah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, marilah kita belajar dari sejarah kehidupan kita masing-masing, kehidupan iman kepercayaan kita, agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.